Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karissa Sheryl, mahasiswa PJJ Manajemen semester genap tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah Cyber Security mengenai pengamanan berbasis data dan jaringan serta aspek legal keamanan cyber dari perspektif teknologi dan hukum dalam dunia digital. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep network security, yaitu proses melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan dari data dan sistem jaringan dari akses yang tidak sah. Komponen utamanya dari network security ini adalah pertama firewall, yang kedua adalah intrusion detection atau prevention system atau IDS IPS. Kemudian yang ketiga adalah VPN dan enkripsi, dan yang keempat adalah access control. Tujuan dari adanya network security ini adalah untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons dari serangan cyber. Kemudian apa saja jenis ancaman keamanan jaringan beserta contohnya yang mungkin pernah terjadi kasusnya di Indonesia. Yang pertama adalah phishing dan social engineering. Contohnya yang pernah terjadi adalah pada tahun 2022, yaitu masuknya email phishing pada Bank Indonesia yang menargetkan kredensial dari para karyawannya. Kemudian kasus ancaman yang kedua adalah malware dan ransomware. Contohnya yang terjadi adalah ransomware WannaCry tahun 2017 yang menyerang lebih dari 200.000 sistem di 150 negara. Kemudian ancaman yang ketiga adalah DDoS attack, atau contohnya di sini yaitu terjadi pada Kominfo di Indonesia sendiri pada tahun 2021 yang menyebabkan situs terganggu selama beberapa jam. Kasus ini sempat viral pada masa itu. Kemudian ancaman yang keempat adalah man in the middle attack, yaitu ini biasanya menyerang komunikasi publik tanpa enskripsi. Pembahasan selanjutnya adalah mitigasi dengan teknologi. Apa saja? Di sini saya bagi menjadi 4, yaitu firewall dan IDS IPS, yang mana dengan cara menyaring dan memantau lalu lintas jaringan itu sendiri. Yang kedua, VPN dan enkripsi end-to-end untuk menjaga kerahasiaan data selama transmisi dilakukan. Kemudian yang ketiga, Zero Trust Architecture, di mana ini untuk jika tidak ada pengguna atau perangkat yang dipercaya secara default, bahkan dari dalam jaringan itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah MFA, atau Multi-Factor Authentication, dengan cara menambah lapisan proteksi akses pengguna. Contohnya digunakan oleh sistem perbankan dan aplikasi keuangan, BCA Mobil dan Tokopedia. Contoh real sendiri yang yang pernah saya gunakan di MFA ini sendiri juga terjadi di akses di kantor saya di Kementerian Keuangan, yaitu ketika kita hendak mengakses aplikasi-aplikasi keuangan yang krusial bagi kantor maupun bagi negara, selalu kita menggunakan MFA. Contohnya mengakses aplikasi satu Kemenkeu, bahkan untuk absen sehari-hari dan data pribadi. Untuk login pada setiap bulannya kita akan menggunakan multi-factor authentication yang akan terus diupdate dan berulang. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang data security, di mana metodenya di sini ada 3: enkripsi database pertama, kedua tokenisasi, ketiga backup berkala, baik melalui cloud ataupun offline. Terus yang bisa digunakan di sini bisa menggunakan BitLocker Windows atau VeraCrypt, IBM Guardium, AWS KMS, atau Cloud Security. Kasus nyata dari data security ini sendiri yang pernah ada adalah bocornya 279 juta data kependudukan Indonesia dari BPJS tahun 2021 akibat lemahnya enskripsi dan kontrol akses dari BPJS itu sendiri. Pembahasan selanjutnya adalah pengamanan di dunia. Bagaimana aplikasi pengamanan di dunia? Yang pertama kita membahas di internal sendiri dulu, yaitu di Indonesia. Yaitu pada 2023 Pusat Data Nasional atau PDN diretas oleh ransomware Lockbit yang menyoroti pentingnya backup dan recovery plan. Di situ pelajarannya. Kemudian yang di global kasusnya seperti contohnya adalah serangan ke
Equifax di AS, di Amerika Serikat, 2000 tahun 2017, di mana 147 juta data pribadi bocor akibat celah yang terjadi pada aplikasi web Apache Struts. Kemudian pembelajaran di sini adalah pentingnya update sistem dan patch keamanan secara rutin. Pembahasan selanjutnya adalah aspek legal keamanan cyber di Indonesia. Dari aspek legal sendiri yang saya temukan yaitu adalah 4 yang tertinggi, yaitu pertama UU ITE pasal 30 sampai dengan 32, yaitu adalah tentang larangan akses ilegal, perusakan, dan pencurian data. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PSTE. Yang ketiga adalah Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 yang berisi menerapkan standar pelindungan dan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi. Dan terakhir yaitu kewajiban penyelenggaraan sistem elektronik, di mana wajib melindungi data pengguna dan melaporkan insiden cyber. Kesimpulan dan rekomendasi, yaitu pertama kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan ini adalah keamanan cyber harus mencakup aspek teknologi dan juga legal atau hukum. Keduanya saling berkaitan dan saling berkesinambungan, saling menguatkan. Kemudian ancaman cyber nyata dan berkembang pesat, sehingga mitigasi harus juga proaktif. Rekomendasi, melakukan audit keamanan berkala, kemudian penerapan kebijakan zero trust dan enkripsi secara menyeluruh, dan ketiga edukasi pengguna dan penguatan literasi digital. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kesalahan yang tidak saya sengaja mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.